Selamat pagi anak-anak, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita telah menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang nilai mutlak, dan telah melaksanakan ulangan harian. Bersyukur banyak anak-anak yang memiliki nilai yang baik. Kemudian, sebelum kita membicarakan tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, kita akan mengingat kembali mengenai materi persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat ini sebenarnya telah kita pelajari di SMP, dan di sini kita akan memperdalamnya lagi atau mengingatnya kembali. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2, dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi angkanya boleh negatif, boleh positif. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Menyelesaikan atau akar-akar persamaan kuadrat itu dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan rumus persamaan kuadrat atau biasa kita sebut dengan rumus ABC, yaitu bentuk rumusnya seperti ini, x12 sama dengan negatif B ditambah plus minus akar B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Yang akan kita bahas pertama adalah memfaktorkan. Memfaktorkan ini, bentuk persamaan kuadrat di memfaktorkan ini, dia ada 2 model ya. Yang pertama, yaitu ketika ax kuadrat ditambah bx tambah c, a-nya sama dengan 1. Maka cara memfaktorkan untuk persamaan kuadrat di atas adalah sebagai berikut. Maka bentuknya akan menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c. Kenapa jadi x kuadrat? A-nya kemana ibu? Karena A-nya itu sama dengan 1, maka biasa angka 1 di depan x kuadrat sudah tidak akan ditulis. Atau angka 1 di depan variabel tidak akan ditulis. Maka bentuknya akan menjadi x kuadrat tambah m tambah n x tambah mn. Jadi pertama yang harus kita cari, ini mn ini dari mana? Nah, ini mn ini adalah 2 angka yang harus kita cari. Dimana ketika kita menjumlahkan m tambah n ini akan menghasilkan nilai B, dan ketika kita kalikan menghasilkan nilai C. Ya, ketika kita kalikan menghasilkan nilai C, dan ketika kita jumlahkan menghasilkan nilai B. Faktornya akan menjadi, nilai M itu, kita langsung masukkan jadi X tambah M dikali X tambah N. Contoh, X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Maka kita cari 2 angka yang ketika kita kalikan menghasilkan C di sini adalah negatif 3, dan ketika kita jumlahkan menghasilkan 2. B atau nilai B. Nah, B ini adalah 2. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Baik, berarti ketika kita kalikan menghasilkan negatif 3, dijumlahkan menghasilkan 2, berarti itu adalah angka negatif 1 dan 3. Ini. Berarti M-nya adalah negatif 1, N-nya adalah positif 3. Baik, nih. Maka faktor dari X kuadrat ditambah 2X kurang 3 adalah X kurang 1 dikali X tambah 3. Kebentuknya akan jadi begini. Kemudian bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Kita harus membuat menjadi pembuat 0, maka X kurang 1 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka ini kalau kita selesaikan, angka X ini berapa sehingga ketika X ini berapa sehingga ketika kita kurangkan 1 hasilnya 0, X ini berapa sehingga kita ketika tambahkan 3 hasilnya 0. Maka X di depan adalah 1, yang kedua ini adalah harus negatif 3. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X kurang 3 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Bentuk yang kedua adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini masih dengan cara memfaktorkan. Untuk A tidak sama dengan 1. A tidak sama dengan 1 berarti bisa negatif 2, negatif 3, kemudian 2, 3 gitu.
atau negatif 1 pun bisa. Yang pastinya A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 0, sesuai dengan persyaratan persamaan kuadrat yang pertama. Cara pemfaktorannya, jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX tambah C. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama, di depan X kuadrat hanya angka 1, sedangkan di sini bisa negatif 2, bisa 2, dan seterusnya. Cara menyelesaikannya, nah kalau yang tadi, M kali N itu hanya menghasilkan C, sementara kalau di sini P dikali Q itu harus menghasilkan itu sama dengan A kali C. Dan P tambah Q itu sama dengan B. Sebenarnya sama ya, kalau yang tadi juga sebenarnya M kali N sama dengan AC. Karena apa? Karena A-nya itu 1, maka A 1 dikali C tetap menghasilkan nilai C. Nah, kemudian kalau yang di sini, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka harus dikalikan. P dikali Q itu harus sama dengan A kali C. Jadi P dikali Q itu harus sama dengan A dikali C. Nah, P tambah Q itu harusnya nilainya B. Contoh, 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Maka kita harus mencari dua angka yang ketika kita kalikan menghasilkan 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Berarti yang ketika dikalikan menghasilkan negatif 4, ketika dijumlahkan menghasilkan 3, positif 3. Berarti angka berapa itu? Angkanya adalah negatif 1 dan 4. Negatif 1 dan 4. Karena ketika kita kalikan hasilnya negatif 4, ketika kita jumlahkan hasilnya positif 3. Ini. Maka hasil pemfaktoran akan menjadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Kita jabarkan 3x-nya menjadi negatif 1x ditambah 4x. Tadi saya sudah katakan bahwa 1 di depan variabel tidak perlu ditulis, maka dia akan menjadi bentuknya 2x kuadrat kurang x. Nah, ini ya. Negatif 1 dikali x adalah negatif x, ditambah 4x kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita partisi ke 4 ini menjadi 2 bagian. Ini. Berarti ini 2x kuadrat kurang x ditambah 4x kurang 2. Kemudian kita faktorkan gini. 2x kuadrat kurang x itu bisa dibagi berapa? Nah, masing-masing 2x kuadrat dan x itu bisa dibagi x. Maka kita keluarkan nilai x, kemudian 2x kuadrat dibagi x itu hasilnya 2x, kemudian x-nya dibagi x menghasilkan 1. Begitupun yang di sebelah ini. Berarti ini kan bisa di 2x kuadrat kurang x itu bisa dibagi x, maka 2x kuadrat dibagi x hasilnya 2x. X-nya dibagi X hasilnya 1. Kemudian kalau yang 4X kurang 2, ini kan tidak ada X-nya, berarti hanya bisa dibagi dengan 2. Ini. Maka 4X dibagi 2 hasilnya 2X, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Gini. Nah, bagian di dalam kurung ini sama ya, 2X kurang 1, ini 2X kurang 1. Maka kita hanya ambil 1 saja. Nah, ini 2X kurang 1. Kemudian ini ada X, ini ada tambah 2. Ini X tambah 2. Sama dengan 0. Kemudian sama dengan tadi kita buat pembuat nolnya 2x kurang 1. 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Maka 2x kurang 1 sama dengan 0 dia akan ini menyisakan masing-masing ruas, kedua ruas kita tambahkan 1 sehingga di sini tinggal 2x dan di sebelah menghasilkan 1 atau x sama dengan negatif 2. Ini kan kalau ini langsung ya, karena kita harus cari saja X-nya berapa, sehingga ketika tambahkan 2 hasilnya 0, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sebelah sini masih harus kita lanjutkan, berarti X-nya berapa, sehingga dikalikan 2 hasilnya 1, maka X-nya adalah 1/2. Ya, berarti jawabannya adalah X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 2. Baik, kita lanjutkan, yaitu dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nih, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu X
plus minus P kuadrat sama dengan Q. Caranya dengan mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1, lalu menambah kuadrat dari setengah koefisien X. Maka kalau soal yang tadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0, kan tadi sudah dikatakan bahwa caranya kita merubah koefisien x kuadrat menjadi 1. Berarti kalau kita merubah ini yang 2x kuadrat ini menjadi x kuadrat saja, berarti ini harus dibagi 2. Maka kalau di depan ini dibagi 2, maka ini semuanya dibagi 2. Maka ini hasilnya adalah 2 dibagi 2 sisa 1 menghasilkan di sini 1. Kemudian ini 3 dibagi 2 berarti menghasilkan 3/2x. Nah, ini 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Satunya ini Ibu kemana? Ini satunya. Nah, baik. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan 1/2 dari koefisien x, kemudian dikuadratkan. Maka koefisien x itu tadi berapa? Koefisien x itu adalah 3/2. Koefisien x adalah 3/2, maka setengah dikalikan 3/2, kemudian dipangkatkan 2, menghasilkan 3/4, jadi 1 kali 3, 3, 2 dikali 2, 4, maka 3/4 dipangkatkan 2. Maka ini kan ruas sebelah kiri. Ini ruas sebelah kiri ditambah 3/4 pangkat 2, ini. Kemudian di sisi kanan juga ditambah 3/4 pangkat 2. Nah, kemudian ini akan menjadi X tambah 3/4 pangkat 2 sama dengan 25/16. 25/16 ini dari mana? Nah, ini 3/4, ini akan menjadi 9/16. Kemudian ini 1 diubah menjadi 16/16, berarti 16 ditambah 9, itu adalah 25, berarti menghasilkan 25/16. Kemudian di sisi sini, di sisi sebelah kiri, ini akan menjadi X tambah 3/4, ini pangkat 2-nya. Masing-masing kedua ruas ini dikalikan 1/2, jadi ini pangkatnya dikalikan 1/2, maka pangkat yang di sisi kiri menjadi 1, maka sisanya X tambah 3/4, pangkat yang di sisi kanan menjadi bentuk akar. Bentuk akar dari 25/16 itu adalah nilai akar itu hasilnya bisa menghasilkan dua nilai, yaitu positif dan negatif. Jadi dia bisa positif 5/4 atau negatif 5/4. Maka kalau kita jabarkan kembali, dia akan menjadi X tambah 3/4 sama dengan 5/4. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan lawan dari 3/4, yaitu negatif 3/4. Maka 5/4 dikurang 3/4 hasilnya 2/4, atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, atau karena tadi menghasilkan nilai negatif juga, maka X tambah 3/4 sama dengan negatif 5/4. Sama dengan tadi, kedua ruas ditambahkan dengan lawannya 3/4, berarti negatif 3/4. Berarti negatif 5/4 dikurang 3/4 hasilnya negatif 8/4. Itu sama dengan negatif 2. Seperti itu. Jadi hasilnya dengan pemfaktoran itu sama. Jadi nanti 3 cara ini bisa kalian pergunakan semuanya. Jadi tergantung kalian mana yang lebih mempermudah. Sekarang ini dengan menggunakan rumus. Kan tadi sudah dikasih tahu bahwa bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti kalian sudah tahu bahwa B-nya yang mana? B-nya itu adalah koefisien dari X, kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, C-nya adalah konstanta. Maka tadi kan bentuknya itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 2. Maka kita tinggal substitusikan. B-nya adalah 3, berarti negatif 3, plus minus akar dari 3 kuadrat kurang 4. 4 ini tetap ya, ini adalah rumus. Kemudian A-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 2. Dibagi 2 kali 2. Maka menghasilkan X sama dengan negatif 3, plus minus akar dari 9 tambah 16. Kenapa tambah? Karena ini bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya positif, dibagi 4. Berarti ini hasilnya akar 9 tambah 16 hasilnya adalah akar 25. Menghasilkan angka 5, berarti negatif 3 plus minus 5 dibagi 4. Nah, jadi X1-nya adalah negatif 3 tambah 5 dibagi 4. Hasilnya 2/4, yaitu 1/2.
Nah, yang kedua adalah negatif 5 kurang 5 dibagi 4 dapat negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau 1/2. Terima kasih untuk materi hari ini, dan tugas silakan kalian cek di Classroom, tugas beserta dengan absennya kalian, dan dikumpulkan secara tepat waktu. Terima kasih, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.